apapun yang akan berakhir pasti penderitaan. Eropa, konsep superficial itu nggak dapet rohnya itu. Itu cuma kulitnya doang, itu pun kulitnya juga nggak dapet itu ya. Yang menderita itu ego, bukan kamu. Kamu tidak pernah menderita. Yang menderita adalah konstruk egomu yang ingin mencengkeram, menguasai, mengatur, yang punya ekspektasi, itu yang menderita. Kesadaranmu tidak pernah menderita. Jadi ada kebutuhan akan pencerahan ya, kebutuhan akan metode rasional untuk membawa orang keluar dari penderitaan. Ada yang pengen deket, ada Zen Master namanya Stefan Bauberger. Nah itu dosen gua, dosen fisika kuantum di kampus gua. Oh dia gini-gini, ya udah. Sekarang kamu duduk, amati nafas. Gitu ya. Masuk keluar. Kalau ada pikiran muncul, balik ke nafas. Gitu. Apapun itu kembali ke nafas. Itu kan metode dasar waktu itu kan nggak tahu sama sekali. Cuma duduk dan mengamati nafas. Kalau ada distraksi, kembali ke nafas. 25 menit pertama, gampang ya. Dan penderitaan hilang. Karena penderitaan itu di pikiran. Kalau kita perhatiannya kita ke nafas, pikiran itu tidak dapat perhatian kan, tidak dapat energi. Akhirnya dia hilang. Karena perhatiannya ke nafas. Oh, gampang ya? Tapi kegandrungan orang sekarang pada Zen, mindfulness, ini hal baik atau tren aja menurut lo? Kebutuhan ya. Kebutuhan ya. Berarti banyak orang menderita sebenarnya. Dari dulu banyak orang menderita sebenarnya. Tekanan sosial yang terlalu kuat, iklim kapitalisme yang tidak adil kan, neoliberalisme yang semakin ekstrim, ketidakadilan global ya. Ekonomi semakin tidak pasti. Itu berpengaruh ke kesehatan mental. Apalagi nggak punya fondasi spiritual ya. Ini krisis, dalam krisis juga. Lingkaran kekerasan dari dunia yang semakin tidak pasti ini ya. Kalau orang tidak punya fondasi spiritual, bisa gila. Nah, biasanya yang sudah mulai ambrol tuh pengalamannya kayak gua gitu ya. Balik setir, kayaknya gua harus belajar sesuatu deh. Ya, makanya Zen, mindfulness, yoga, tai chi, ramai karena kebutuhannya itu survival sekarang. Itu masuk kebutuhan pokok. Bukan sandang pangan papan, tapi juga how to manage your mind, bagaimana cara menata batin kita ya. Kebutuhan spiritualitas itu menjadi kebutuhan pokok sekarang. Dan memang harus begitu, harusnya dari dulu ya. Dan yang terpenting adalah itu membawa pada pencerahan ya. Pembebasan dari penderitaan, dan kemudian lalu kita bisa bantu orang lain. Dengan segala hormat pada para filsuf ya. Ini sangat tidak berguna ya. Mengasihkan secara teoritis, secara pulang gue pusing ya. Berat, pusing, tapi insight juga nggak dapet gitu ya. Stoicisme itu pertolongan pertama. Itu hanya mengobati luka, tapi tidak menyembuhkan akarnya. Akar penderitaan itu kan sebenarnya ego. Konsep diri yang salah ya. Memento mori, ingat hidup lo akan mati, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Itu kan semua tambal sulam aja, lo mengubah cara berpikir. Tapi selama ego lo masih kuat, konsepsi ego lo masih kuat, penderitaan itu akan muncul terus gitu ya. Nah pertanyaannya, apa itu konsep ego gitu? Yang merupakan akar dari semua penderitaan ego itu ya konstruk self ya. Kayak misalnya yang disebut Reza ini. Reza ini kan sebenarnya tidak ada ya. Reza itu kan nama yang diberikan bapak gua. Agamanya apa, KTP-nya apa, gendernya apa, sukunya apa, kewajiban sosialnya gimana, ini kan ditempel begitu saja ya. Tapi kalau dicari sebenarnya ini nggak real, karena ini begitu mudah berubah gitu loh. Nah yang disebut ego pun juga sebenarnya juga begitu ya. Ego itu konstruksi yang dibangun atas kebiasaan saja gitu ya. Aku mau itu, aku mau ini, aku kecewa, aku menderita, aku marah. Ini akunya ini nggak pernah dibor ya, nggak pernah ditelaah lebih dalam. Nah yang dilakukan oleh filsafat Asia ya, gue nyebutnya filsafat Asia karena gue pengen menelaahnya secara kritis. Gue nggak ngomong itu tradisi spiritual Asia, karena kalau ngomong tradisi spiritual kan langsung begini orang spiritual. Lalu ada kesan mendogmakan. Itu yang bahaya. Menurut gue tradisi Asia itu harus dipelajari secara kritis, rasional, kritis, sistematis. Itu harus diterapkan untuk belajar tradisi spiritual Asia, karena memang itu yang harusnya dilakukan. Karena orang mendengar spiritual langsung tiba-tiba begini. Apa yang diomongin ditelan mentah-mentah, itu bahaya, itu jadi sekte nanti ya. Nah itu yang memang banyak terjadi. Nah, jadi ego ini ego yang ingin membuat keadaan sesuai keinginanku, ambisiku, mauku, ukuranku. Aku ini loh. Kalau di Zen disebutnya I, my, me. Aku, punyaku. Itu yang bikin menderita. Aku ini yang membuat fluktuasi gitu. Ini real apa enggak? Ini sehat atau enggak ini? Karena ini kelemahan orang sebenarnya. Aku, nama baikku dirusak gitu.
Gimana merusak nama baik ini? Sekarang gue mikir nggak bisa itu merusak karena nggak ada. Gimana lo merusak sesuatu yang nggak ada gitu? Nah, ketika lo sadar bahwa aku itu hanya narasi, lo tidak lagi menganggapnya sebagai sesuatu yang serius gitu ya. Lo lebih santai. Lo mau dihina ya udah, lo mau disalahpahami ya udah, reputasi ya jelek bagus ya itu juga. Itu kan datang dan pergi juga gitu ya. Nah, kalau lo bisa keluar dari ego lo yang kecil tadi, lo akan bertemu sesuatu yang lebih mendasar. Itu yang di dalam tradisi filsafat Asia itu disebut sebagai kesadaran murni ya. Ada sesuatu yang mengamati semuanya. Dia bukan ego, dia tidak menilai, dia tidak punya konsep, tapi dia sadar, hidup, dan tanpa konsep ya. Nah, ini sesuatu ini yang kita harus bangun, kita harus mengenali itu. Untuk mencapai pencerahan dan keluar dari penderitaan sampai ke akarnya ya. Nah, sesuatu ini namanya macam-macam ya. Kalau di tradisi Weda Hindu itu disebutnya Atman, Brahman. Kalau tradisi Buddhis disebutnya Buddha. Kalau di tradisi Islam, Sufi, kenalilah dirimu sendiri maka kamu akan mengenali Tuhanmu gitu. Kristen tuh percikan ilahi di dalam dirimu gitu ya. Sebenarnya itu ungkapan-ungkapan yang berbeda untuk mengacu pada sesuatu yang sama. Itu kan perennial. Jadi abadi dan jejaknya tuh di semua tradisi. Dia hanya sesuatu yang sadar, mengamati dan selalu damai, selalu cool, kosong dalam arti kosong dari konsep ya. Nah, kalau kita bisa sampai menyentuh ini, melepas ego kita dulu, construct self itu, yang hanya sebuah cerita yang datang dan pergi ya. Kalau udah sampai level ini, dunia luar kayak gimana, it doesn't matter. Ini kan perubahan terus-menerus ya dunia luar itu. Tidak sibuk dengan bayangan-bayangan di luar dan lo lihat ke dalam, temukan itu sebenarnya diri lo yang sebenarnya, diri sejati itu ya. Ada sesuatu yang mengamati, yang tidak menilai. Sebelum pikiran muncul, nah, kalau desain disebutnya. Sebelum lo membuat konsep, sebelum lo membuat bahasa, ada sesuatu yang mengamati. Stay di situ. Itu rumah lo yang sebenarnya. Sebelum pikiran muncul. Coba jawab pertanyaan ini. Siapa saya sebelum saya berpikir? Nggak ada kan, cuma ada pure observation kan, pengamatan murni. Stay di situ. Itu sumber energi, itu kalau kayak handphone di charge gitu. Nanti habis itu lo mikir lagi. Siapa saya sebelum saya mikir, tetap pure contemplatio in actione itu. Jadi tahu kapan harus berpikir, tahu kapan harus kembali ke sebelum pikiran. Kalau gue nyebutnya tahu kapan kerja, tahu kapan pulang. Ini pulang nih. Ini kreativitas. Lo kalau mau kreatif lo harus ke sini. Pulang di rumah itu. Ke rumah lo yang sebenarnya sebelum pikiran muncul. Kalau lo di sini terus, lo kusut. Lo mungkin karya lo bagus tapi lo menderita karena mereka lupa pulang. Yang bagus sebenarnya di rumah terus, itu yang bagus. Tahu kapan pergi, kerja, kapan pulang. Dan ini juga bikin kita lebih kreatif, lebih tenang dan lebih pinter. Tapi jangan lupa kembali ke rumah tadi. Rumah kesadaran, kita spiritual banget ngomongnya. Tapi emang itu rumah ya. Karena non konseptual, tidak ada konsep, tidak ada dualisme. Aku, kamu, mereka, dia, nggak ada. Satu. Kosong tapi sadar. Empty but aware. Itu surga sebenarnya. Dan konon menurut penelitian para pemikir-pemikir Tibetan ya, ketika kita mati nih, badan kan hancur. Kalau kita stay di situ, stay di rumah nih, pas mati nih, pas menjelang antara hidup terus mati, itu kan momen gitu ya. Kita stay di rumah, itu kita terbebaskan. Kita tidak ke neraka, kita tidak ke surga. Kita lepas dari keduanya. Moksa kalau orang Hindu bilang. Jadi terlepas dari dualisme neraka dan surga. Latihan terus di rumah, nanti pas mati lihat nih, gue tetap kalau mau keluar sungguh dari terbebaskan dari penderitaan PKK harus masuk ke dalam. Tadi pertama kan teorinya, lalu ada lakunya. Itu enaknya Zen, filsafat Asia ya, ada praktisnya. Lo duduk, lo bernafas, pranayama, meditasi gitu. Jadi banyak metodenya yang sangat lo bisa terapin. Lo di bus lo bisa di kereta gitu namanya nafas. Misalnya kalau cemas datang ya sudah cemas. Terima. Iya, ya saya sedang cemas, jangan dilawan, diamati aja. Jadi sesuatu kalau diamati dengan kuat dia menghilang, itu paradoks ya. Kayak kegelapan itu dinyalain lilin dia akan pecah. Gitu. Kehidupan itu emang paradoks ya. Kebenaran paling dasar tuh memang paradoksal sifatnya. Dua hal yang bertentangan tapi bisa hadir berbarengan gitu ya. Dan somehow mereka saling melengkapi gitu. Dan harmoni itu ya. Jadi
hening dalam gerak. Lu bergerak tapi lu stay di rumah. Nah itu level yang lebih dalam lagi sebenarnya. Lu selalu di rumah tapi lu tetap bekerja. Jadi lu tetap di dalam rumah kesadaran lu, Tapi lu bekerja. tapi lu bekerja. Kerja dan pulang kan itu kan masih dualisme. Ini tetap di rumah tapi lu tetap bekerja. Rumah kesadaran, rumah sebelum pikiran tadi. Oke. Tapi tetap bekerja. Itu biasanya para Zen master kayak gitu. Pulang dan kerja itu sesuatu yang nggak hanya sekedar tempat, tapi emang ini State of mind ya, state of keadaan batin.